Nama saya Agnes Sukasari, saya biasa dipanggil Ajun. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Sekolah. Halo, nama saya Siti Nurjana. Saya biasa dipanggil Dewi. Saya berasal dari SMA Negeri 1. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around. In my sorrow, can't focus, I'm distracted. And I don't know. Halo teman-teman, apakah teman-teman tahu sel apakah yang ada di video ini? Ya, ini adalah sel hewan. Teman-teman, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama adalah membran plasma, tersusun atas lemak atau lipid dan protein atau lipoprotein. Fungsinya, teman-teman tahu nggak fungsinya? Nah, fungsinya itu adalah melindungi sel, mengatur keluar masuknya zat, dan sebagai penerima rangsang dari luar. Yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan suatu cairan sel dan segala sesuatu yang larut di dalamnya, kecuali nukleus atau inti sel dan organela. Sitoplasma bersifat koloid kompleks, yaitu tidak padat dan tidak cair. Sifat koloid sitoplasma ini dapat berubah-ubah tergantung kandungan air. Jika konsentrasi air tinggi, maka koloid akan bersifat encer, yang disebut dengan sol. Sedangkan jika konsentrasi air rendah, maka koloid bersifat padat, lembek, yang disebut gel. Yang ketiga adalah retikulum endoplasma, yaitu struktur berbentuk benang-benang yang bermuara di inti sel. Dikenal dua jenis RE, yaitu RE granuler dan RE agranuler. Fungsi RE adalah sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel itu sendiri. Struktur RE hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Retikulum endoplasma, yaitu struktur berbentuk benang-benang yang bermuara di inti sel. Dikenal dua jenis RE, yaitu RE granular rock ER, RE agranular smart ER. Fungsi RE adalah sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel itu sendiri. Struktur RE hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Membran plasma tersusun atas lemak dalam kurung lipid dan protein dalam kurung lipoprotein. Fungsinya yaitu melindungi sel, mengatur keluar masuknya zat, dan sebagai penerima rangsangan dari luar.
mitokondria. Struktur berbentuk seperti cerutu ini mempunyai dua lapisan membran. Lapisan dalamnya berlekuk-lekuk dan dinamakan kristal. Fungsi mitokondria adalah sebagai pusat respirasi seluler yang menghasilkan banyak ATP atau energi. Karena itu, mitokondria diberi julukan The Powerhouse. Mitokondria atau bentuk tunggalnya adalah mitokondrion. Adalah organel yang mengubah energi kimia menjadi energi yang lain. 5. Mikrofilamen. Mikrofilamen seperti mikrotubulus tetapi lebih lembut. Terbentuk dari komponen utamanya yaitu protein aktin dan miosin seperti pada otot. Mikrofilamen berperan dalam pergerakan serpa, peroksisom atau badan mikro. Ukurannya sama seperti lisosom. Organel ini senantiasa berasosiasi dengan organel lain dan banyak mengandung enzim oksidase dan katalase atau banyak disimpan dalam sel-sel hati. 6. Lisosom. Lisosom fungsi dari organel ini adalah sebagai penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Salah satunya enzimnya yaitu bernama lysosome. Something special made me think about you, about you, 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 about you, you, you. Foul, help her out, grab a towel. But they cheered to the governor while the beer was a lover. Trust me, ain't no amateurs now. We got this, so rest assured. When I think out loud, there's always a crowd smoking heavy cloud, feeling good right now. People sitting by the wall and they're leaning.